Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dwi. Dan di video kali ini, ya saya ingin sharing, berbagi informasi dan pengetahuan kepada rekan-rekan, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, rekan akademia lainnya, berkaitan salah satu artikel ilmiah saya yang sudah diterbitkan di Universal Journal of Public Health yang berjudul Sexual Harassment and Its Impact on Employees. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah cerita latar belakang, kemudian teori-teori, metodologi, serta hasil dan kesimpulan berkaitan dengan salah satu topik yang menarik, yakni berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialami karyawan yang berdampak kepada kinerja karyawan itu sendiri. Kenapa saya mengambil salah satu topik penelitian ini? Karena saya terinspirasi oleh salah satu pemberitaan di media massa, di mana seorang karyawan di salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, yang dilecehkan, di mana salah satu karyawan tersebut, karyawan ini karyawan wanita, karyawati ya, ketika dia ingin dinaikkan pangkatnya atau ketika dia ingin mendapatkan sebuah posisi atau bisa dikatakan dia ingin diangkat menjadi karyawan tetap, dia diminta atau diharuskan untuk melayani atasan atau supervisornya dengan cara dia staycation, ya. Dia staycation untuk menginap bermalam dengan iming-iming posisinya akan diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, berangkat dari situ, kemudian saya coba untuk meneliti bagaimana sih karyawan yang sudah dilecehkan yang dialami di perusahaan di mana ia bekerja dan bagaimana dampak terhadap kinerjanya dia. Oke, nah itu yang menjadi latar belakang saya kenapa saya mengangkat penelitian ini. Kemudian kita akan masuk dalam sebuah introduction, latar belakang penelitian. Ya, yang pertama, di mana according to research, sexual harassment remains a prevalent type of workplace harassment affecting almost 50% of female employees throughout their professional career. Jadi, eh, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, bahwa ditemukan hampir 50% yang terjadi adalah karyawan perempuan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan karyawan laki-laki pun mendapatkan pelecehan seksual selama ia bekerja di kantor, ya, bekerja di perusahaan atau organisasi apapun. Nah, kemudian selanjutnya setelah berangkat dari sini ada juga yang menarik. According to the 2017 Service Academy Gender Relations Survey, a notable proportion of female cadets, 12.2%, and male cadet, 1.7%, reported experiencing unwanted sexual contact, while significant percentage of female cadets, 48%, and male cadets, 12%, reported experiencing sexual harassment in the year prior to the survey. Jadi, dari sini bisa dikatakan bahwasannya sebenarnya eh, bukan hanya perempuan saja mendapatkan perilaku pelecehan seksual, namun juga laki-laki. Meskipun laki-laki secara persentase dia nggak sebesar em, yang dialami oleh perempuan. Nah, bentuk-bentuk pelecehan seksual itu macam-macam. Ya, kita lihat di sini, additional form of sexually inappropriate conduct, whether physical or verbal in nature, contribute to the development of hostile work environment. Ya, pastinya ketika seorang karyawan itu dilecehkan, baik secara verbal maupun secara fisikal, itu akan berpengaruh terhadap lingkungan pekerjaan itu sendiri. Ya, di samping secara psikis, itu akan berpengaruh eh, terhadap karyawan tersebut yang dilecehkan tentu saja. Nah, kemudian in Indonesia, perpetrators of sexual harassment can be charged using the obscenity article as stipulated in Article 289 till 296 of the Criminal Code, Article 414 until 422, Law 1 2023. Jadi kalau di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang
ya, berkaitan dengan pelecehan seksual. Namun demikian, yang menjadi ironi adalah ketika sudah ada peraturan, sudah ada aturan tegas bagaimana pelaku pelecehan seksual itu yang pastinya mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, namun itu aja tetap terjadi ya. In fact, the phenomenon that is occurring in Indonesia is increasingly ya is increasingly massive in relation to female employees being forced to stay with their leaders as a condition for extending work contact. Ini yang tadi yang menjadi salah satu latar belakang mengapa saya meneliti tentang ini. Ya, well, research has indicated that workplace sexual harassment is associated with adverse outcome, including diminished job satisfaction, prolonged absence due to illness, and psychological distress such as depression and anxiety. Ya, pastinya berdasarkan beberapa riset sebelumnya, ketika seseorang yang mendapatkan pelaku pelecehan seksual, pastinya akan menurunkan kepuasan kerja, kemudian tingginya tingkat absensi, kemudian pastinya dia mengalami stres, ketakutan, dan bisa dikatakan psikologi karyawan tersebut pasti kena. Ya. Kemudian kita bisa melihat lagi various phenomena and previous studies show how dangerous case of sexual harassment are. Nonetheless, the study has identified empirical deficiencies pertaining to several phenomena. Yeah, furthermore, sexual violence was previously associated with the woman as a victim. However, research by Bastiani found that male respondents were more effective. Yeah. The present investigation endeavored to address this void by examining the effect of sexual harassment on employee depression, employee satisfaction, and turnover intention. The study developed previous research that focused on the hospitality industry and health. Jadi, salah satu penelitian yang saya lakukan ya, berusaha untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mereka fokus kepada industri yang hospitality ya, menawarkan layanan, keramahan seperti some kind like di hotel, perhotelan, kemudian industri kesehatan ya. Nah, saya coba meneliti di luar dari industri tersebut, di luar dari konteks tersebut, dengan saya mengambil 4 variabel: sexual harassment, depression, employee satisfaction, and turnover intention. Bagaimana pengaruh dari pelecehan seksual yang didapatkan oleh karyawan yang berdampak kepada tingkat depresi, kemudian kepuasan kerja karyawan, dan tingkat perpindahan karyawan. Ya, asumsi saya atau hipotesis saya mengatakan bahwasannya ketika seorang karyawan mendapatkan pelecehan seksual di perusahaannya, maka depresinya atau tingkat depresinya akan tinggi, kemudian kepuasan kerja karyawan akan menurun, dan pastinya eh, intention atau minat seorang karyawan untuk meninggalkan perusahaan itu akan tinggi. Ya, ini salah satu eh, tujuan penelitian saya berangkat dari berbagai macam fenomena, kemudian dari gap ya, kemudian saya coba kembangkan bukan hanya di industri ini yang menjadi signifikansi dari penelitian saya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yakni literatur review ya, saya coba tambahkan berbagai macam literatur review berkaitan dengan sexual harassment. Apa itu sexual harassment ya? Is commonly characterized as a sexual conduct that is not desired by the recipient. Specifically, this may entail solicitation of sexual favors as a prerequisite for job opportunities, or solicitation for romantic engagement, remarks, humor, or other conduct that collectively generates an unwelcoming work atmosphere for the recipient of such conduct. Ya, jadi definisi yang bisa dikatakan pelecehan seksual ya, ya di mana seorang karyawan tersebut atau individu tersebut dia mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman berkaitan dengan seksual ya, baik bentuknya humor, kemudian baik bentuknya perbuatan, tindakan yang menggoda, yang mengganggu kenyamanan dia sendiri ya. Kemudian di sini juga sexual harassment not only poses immediate financial threats and harm to female employees who are victimized, but also has the potential to inflict long-term damage on the professional trajectories, including impeding career
advancement and reducing earning ya. Jadi sexual harassment bukan hanya soal uh, ancaman keuangan yang didapat, namun juga itu akan berpengaruh secara psikis, secara hubungan jangka panjang pastinya, dan itu juga akan mempengaruhi pendapatannya dia juga ya. Career advancement and reducing earnings. Ya karena perilaku buruk, kemudian ketika itu ketahuan pastinya dia akan malu ya, psikisnya kena, kemudian ya kemauan untuk dia bekerja pun ya ya pasti akan terganggu ya. Kemudian sexual harassment, depression, job satisfaction, and turnover intention. Di sini saya coba hipotesiskan dari berbagai macam sumber berkaitan bagaimana dampaknya ketika sexual harassment itu terjadi dengan depression, job satisfaction, and turnover intention. Ya, ini beberapa teori, kemudian saya simpulkan total ada 6 hipotesis di dalamnya. Nah, untuk model penelitiannya seperti ini ya, di mana variabel pertama sexual harassment, kemudian ada depression, variabel kedua, variabel ketiga turnover intention, variabel keempat kemudian job satisfaction ya. Total ada 6 hipotesis. Nih struktur modelnya, kemudian metodenya. Metodenya saya mengambil pendekatan kuantitatif dengan menggunakan SEM ya. Alasan saya mengambil lokasi Indonesia karena ada peningkatan kasus pelecehan seksual ya. Even in 2021 as many as 1,164 cases occurred ya, ditemukan 1.164 kasus. Nah, penelitian ini saya lakukan di bulan Maret ya, Maret sampai bulan Mei tahun 2023 ya. Saya coba gali datanya, meskipun itu saya coba tetap gali ya, lebih panjang dibandingkan Maret sampai Mei 2023 secara implementasi atau faktual di lapangannya untuk menggali benar atau enggaknya, kemudian bagaimana dampaknya psikisnya, kemudian saya harus memvalidasi hal tersebut. Kemudian target sampelnya pun pastinya adalah eh, karyawan atau indentured workers yang bekerja di perusahaan ya. Ini juga saya jelaskan yang pernah mengalami tindakan perilaku pelecehan seksual ya selama ia bekerja di dalam kantor. Kemudian saya coba untuk apa namanya menyusun kuesioner berdasarkan pendapat para ahli. Kemudian saya mendistribusikan via Google Form. Nah, untuk indikator apa saja ya saya based on dari teori-teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian saya adaptasi untuk menyusun kuesioner yang saya dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Kemudian nah, untuk distribution of respondent kemudian saya sebarkan dan saya memastikan bahwasannya kuesioner yang saya berikan itu anonim untuk memastikan bahwasannya responden tersebut tetap terjaga kerahasiaannya dan dia nggak takut untuk memberikan informasi, sehingga analisis informasi hasil penelitian ini bisa dapat menjadi bahan referensi bagi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan untuk memahami, untuk eh, care kepada korban dan membuat suatu aturan, kebijakan, dan rules untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari pelaku pelecehan seksual. Nah, distribusi dari responden ini bisa kita lihat male 42 ya, 90%-nya kebanyakan wanita ya, dengan komposisinya married, single, divorce, saya bedakan, kemudian saya bedakan berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, usia, kemudian dan tingkat pendidikan yang dia tempuh. Kemudian saya analisis dari uh, distribusi responden ini, kemudian dari dia mengisi kuesionernya, dan ini item-item pertanyaannya ya. Total kalau kita lihat di sini sexual harassment diukur ada 6 item, depression 6 item, job satisfaction 4 item, turnover intention 4 item ya. Kemudian saya uji hipotesis testingnya, saya menggunakan tools Smart Palace ya. Tools Smart Palace dengan jumlah responden 42 laki-laki dan 364 perempuan. Ya, saya menggunakan tools Smart Palace untuk mengolah data
Dan hasilnya adalah dari 6 hipotesis, 4 hipotesis dapat diterima. Tetapi yang mengejutkan adalah terdapat 2 hipotesis yang tidak signifikan. Ya, ini yang menarik dari hasil penelitian ini. Kenapa 2 hipotesis ini tidak signifikan? Ya, ini pun menjadi salah satu analisis saya. Kemudian saya coba memahami mengapa ini tidak signifikan. Ya, berkaca dari hasil penelitian ini, kemudian saya coba gali dan saya coba analisis lebih mendalam dan eh, hasil analisis ini kalau kita lihat the findings pertaining to the second and third, there is no significant impact on the finding of this investigation diverge from prior research that posite sexual harassment a significant obstacle exerting an adverse influence on employee career advancement, job contentment, and propensity to depart. Nah, analisis saya ini kan berbeda ya dengan temuan-temuan atau penelitian sebelumnya yang pastinya ketika seorang individu, khususnya karyawan itu dilecehkan, maka akan turut mempengaruhi kepuasan kerja dan pastinya ada minat untuk dia berpindah ke tempat atau lingkungan pekerjaan yang lebih nyaman ya, yang bebas ya dari eh, tindakan pelecehan seksual. Nah, analisis saya adalah employee experience sexual harassment, employee are still satisfied with their work because employee feel that their work is part of life and the job that employees aspire to. Ya, yang pertama analisis saya coba menganalisis bahwasannya alasannya adalah pekerjaan yang dia sudah dapatkan saat ini, yaitu benar-benar pekerjaan yang dia impikan, itu bagian dari hidupnya dan dia tidak mau lepas meskipun konsekuensinya dia mendapatkan perlakuan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, second employees stay at work and do not leave the organization due to economic necessity and difficulty getting to a new job, and there is embarrassment if cases of sexual harassment experienced by employee become known to the wider public ya. Jadi yang kedua adalah analisis saya adalah ketika karyawan tersebut mendapatkan pelaku pelecehan seksual, dia tidak mau pindah ya, maka karena tuntutan ekonomi, umur yang dia udah semakin berumur dalam kategori mungkin ya makin lama makin tua, makin dewasa, makin mature, tapi di sisi lain ketika dia semakin berumur maka kesempatan dia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih layak lagi akan semakin sulit. Dia harus mulai lagi dari nol sementara ada keluarga yang dia harus hidupi. Gitu ya. Kalau kita lihat tadi di analisis responden, ya banyak yang sudah menikah. Ya, ya kalau kita lihat di sini ya pembagiannya married 145, single 219, divorce 42. Ya, kalau kita lihat married and divorce 245 tambah 42, terus kemudian ditambah single 219, kita coba sandingkan dengan di sini ya apa namanya bisa dikatakan menjadi salah satu alasan kenapa dia ini karena akan semakin umur ada ancaman akan susah untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Di sisi lain ada keluarga yang dia harus hidupi entah anak, suami, istri, orang tua. Dan ini our analysis is in line with recent research from DS Cancer. Those who are victim of sexual harassment do not want to leave their job or face harassment, but because of work dependency and threatened socioeconomic status, they experience symptom of depression. Ya, ya ini analisis saya juga sejalan dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Diaz Canseso. Ya. Bahwasannya dia juga berusaha untuk menutupi kejadian ini karena dia juga nggak mau malu dan kalau ini sampai ketahuan maka karirnya dia juga akan hancur. Ya. Kemudian apa kesimpulannya? Ya, this research pastinya ini menjadi salah satu implikasi yang menurut saya menjadi satu masukan yang sangat baik buat pengembangan secara akademik maupun praktis ya. Academic significant because it showed that even though employees are target of sexual harassment, it takes a process for employee job satisfaction and turnover intention to emerge due to depression. Yeah. One of the triggering factor that was analyzed by researcher was economic factor and employee intrinsic desire to work. Ya, jadi analisis dari peneliti saya dan teman-teman peneliti lainnya bahwasannya ada kecenderungan ekonomi dan ada rasa sense of belonging terhadap pekerjaannya dia. Nah, secara praktikal
It is advisable for organizations to implement measures aimed at preventing sexual harassment in the workplace and reducing its harmful effect. Yang pastinya organisasi perusahaan dituntut juga untuk melakukan sosialisasi, ada aturan untuk mencegah terjadinya pelaku pelecehan seksual, kemudian ada tindakan tegas ketika itu terjadi, sehingga korban ya mendapatkan perlakuan yang baik, dijaga kerahasiaannya, dan pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal ketika itu terjadi. Ya, oke, itu aja untuk cerita penelitian saya ya berkaitan dengan sexual harassment and its impact on employees. Semoga bisa menginisiasi teman-teman sekalian dan berkontribusi bagi pendidikan di masa yang akan datang dan menjadi sumber inspirasi oleh rekan-rekan akademia lainnya. Terima kasih dan salam akademia.